أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah, Rabb yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa menjalankan kewajiban kita selaku hamba Allah yang beriman, yakni diantaranya sholat Jum'ah. Salawat dan salam tak henti-hentinya marilah kita aturkan kepada qudwah kita, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mudah-mudahan lisan kita yang senantiasa basah dengan sholawat ini menjadi sebab wasilah kita nantinya di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita terus memperbaiki dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Iman dan amal solih adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ibarat dua sisi mata uang, maka ketika sisi yang satu hilang, maka tidak berartilah uang tersebut. Begitupun iman kita. Ketika iman kita ini tidak dibuktikan dengan yang namanya amal solih, maka tidak akan ada artinya keimanan kita. Pun sebaliknya, ketika kita beramal solih tanpa didasari dengan iman, maka amal solih kita pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya, antara iman dan amal solih seperti dua sisi mata uang yang kemudian tidak bisa kita pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa nas-nas yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun hadis, Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali kita dapatkan dalam firman Allah ataupun dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyandingkan antara iman dengan amal saleh. Di antaranya mungkin pernah kita membaca di dalam surat At-Tin ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Sungguh telah aku ciptakan manusia, kata Allah, dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Lalu kemudian kami kembalikan mereka kepada tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Jadi sebagian kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini dalam kondisi sebaik-baik bentuk, tetapi ada sebagian kita yang nantinya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tempat yang paling rendah, yang dimaksud adalah neraka. Tetapi tidak semuanya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah lalu kemudian dia mengerjakan amal soleh, maka dialah yang akan selamat nantinya. Lalu kemudian di ayat yang lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal 'asr, demi waktu atau demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya atau pada hakikatnya manusia itu berada pada kerugian. Jadi kita ini pada hakikatnya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Illa, kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Jadi kalau berbicara iman dan amal saleh, kembali lagi hadirin, itu adalah dua hal yang kemudian tidak bisa kita pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita dapatkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengungkapkan hal yang sama. Sebagaimana yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi, kata Rasul. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu, sehingga ia menjadikan hawa nafsunya tab'an lima ji'tu bihi, mau tunduk mengikuti apa-apa yang telah aku bawa. Apa yang dibawa oleh Rasul? Syariat Allah. Apa yang dimaksud dengan syariat Allah? Di antaranya adalah amal soleh yang selama ini kita kerjakan. Lalu kemudian di hadis yang lainnya, Rasulullah SAW juga menyampaikan, man kana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Falyukrim dhaifahu, atau kemudian muliakanlah tetangga. Ini pun bagian daripada amal saleh.
Maka ketika kita telah mengaku, telah berikrar bahwasanya diri kita ini adalah hamba Allah yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, maka wajib hukumnya bagi kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Wajib bagi kita untuk membuktikan keimanan kita tersebut dengan amal sholih. Maka di antara tanda bahwasanya iman kita ini adalah iman yang sehat, iman yang tidak sakit, iman yang sudah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada keberatan sedikit pun dalam hati kita untuk menjalankan perintah ataupun meninggalkan larangan Allah. Jadi barometer sehatnya iman kita ini, hadirin, ya, sehat ataukah tidaknya iman kita itu bisa dilihat manakala kita semangat menjalankan perintah-perintah Allah, dengan enteng dan ringannya kita mampu meninggalkan apa-apa yang telah Allah larang, maka itu pertanda sehat iman kita. Tetapi ketika kita mengaku diri kita beriman, tetapi di sisi lain ketika Allah perintahkan kita sholat, kita merasa berat. Allah perintahkan kita berpuasa, kita merasa berat. Allah perintahkan kita untuk melakukan amal soleh yang lainnya pun merasa berat. Berarti ada yang salah dengan keimanan kita. Berarti iman kita perlu di-upgrade kembali, diperbaharui kembali. Agar apa? Agar iman kita ini menjadi iman yang sehat, iman yang mampu mendorong kita untuk senantiasa istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan mampu meninggalkan apa-apa yang telah Allah larang dalam diri kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekaligus ini peringatan untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Fala wa rabbika la yu'minun, kata Allah. Sungguh pada hakikatnya mereka tidak beriman, kata Allah. La yu'minun. Siapa itu? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sehingga mereka Muhammad mau mengikuti apa-apa yang telah engkau bawa tanpa ada rasa keraguan. Jadi kita ini meskipun mengaku beriman sampai 100 atau bahkan mungkin 1000 kali, tetap sama Allah tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Manakala apa? Manakala kita tidak mau berhukum, kita tidak mau menjalankan apa-apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Kita tidak mau mengikuti apa-apa yang telah Rasul sampaikan kepada kita. Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana resepnya? Bagaimana kuncinya agar iman kita ini senantiasa menjadi iman yang sehat, iman yang kokoh, iman yang tidak mudah digoyahkan, iman yang kemudian mampu dengan ringannya untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah? Maka di antara tips ataupun kiat yang harus kita senantiasa lakukan agar kemudian iman kita menjadi iman yang sehat, iman yang mampu mendorong kita untuk senantiasa beramal shalih, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum," kata Rasul. Perbaharuilah iman kalian. Qila, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana?" Bagaimana kami bisa memperbaharui keimanan kami? Atau bagaimana caranya agar kami bisa memperbaharui atau mengupgrade iman kami? Maka apa jawab Rasul? Rasul menyampaikan, qala akfiru biqauli la ilaha illallah. Kalau kalian ingin iman kalian senantiasa terupgrade atau terbaharui atau diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kiat yang harus kita lakukan adalah senantiasa memperbanyak membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang kemudian ketika kita mengucapkannya tidak cukup hanya sebatas terucap dari lisan, tetapi harus diakui dengan hati kita. Ketika lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus yakin bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada tempat bergantung selain Allah, tidak ada tempat untuk bertawakal selain Allah, tidak ada tempat meminta selain Allah. Maka disitulah ucapan la ilaha illallah menjadi kalimat yang sangat bermakna, yang kemudian mampu mengokohkan keimanan kita.
Lalu kiat yang kedua yang harus kita lakukan agar iman kita ini senantiasa kokoh apa? Yang kedua yang harus kita lakukan adalah sering-sering hadir di majelis ilmu. Hari ini majelis ilmu, majelis taklim begitu banyak, khususnya di daerah Jabodetabek. Hampir setiap masjid ada majelis-majelis taklim, ada majelis-majelis ilmu. Maka ketika kita ingin iman kita ini senantiasa diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi iman yang kokoh, menjadi iman yang kuat dan tidak mudah untuk digoyahkan, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah sering-sering hadir di majelis ilmu. Sampai-sampai Rasul SAW bersabda, Rasul berpesan, Rasul berwasiat, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Apabila kalian melewati taman-taman surga, kata Rasul. Apa yang dimaksud dengan taman surga di sini? Yaitu majelis ilmu. Apabila kalian melewati taman-taman surga atau majelis ilmu, Rasul berpesan fartau, maka singgahlah, hadirlah, kata Rasul. Ini adalah pesan dari Rasul SAW. Jadi kalau kita ingin iman kita terbaharui, iman kita di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka resep yang kedua adalah hadir, sering-sering hadir di majelis ilmu. Karena dengan ilmu lah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu itulah kita semakin mengenal Allah, sehingga kita semakin takut kepadanya. Dengan ilmu itulah kita semakin cinta kepada Rasul SAW, sehingga mudah dan ringan bagi kita untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh beliau. Makanya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Siapa itu para ulama? Para ulama itu adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu, ilmunya semakin tinggi, maka dia disebut sebagai seorang ulama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada kita dalam sebuah firman-Nya, sungguh hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Jadi kalau kita ingin takut, tingkat ketakutan kita semakin tinggi kepada Allah, maka tidak ada pilihan lain selain hadir di majelis ilmu bersama para ahli ulama, para kiai, ya, sehingga kita bisa mengambil ilmu. Dengan ilmu yang kita dapatkan kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian yang terakhir, hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang harus kita lakukan untuk dapat memperbaharui keimanan kita agar semakin kokoh, agar semakin kuat? Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya ada tiga hal yang kemudian kalau tiga hal ini ada pada diri seseorang, maka Allah memberikan jaminan bahwasanya hatinya akan dipenuhi dengan keimanan. Apa tiga hal tersebut? Yang pertama adalah senantiasa berteman dengan orang yang soleh, orang yang faqih, orang yang alim. Ya, kalau kita ingin iman kita ini senantiasa kokoh, ya, karena Rasulullah SAW juga telah bersabda, al-imanu yazid wa yanqus. Ada kalanya iman itu bertambah dan berkurang, ada kalanya iman itu naik dan ada kalanya juga turun. Maka agar iman kita senantiasa kokoh, agar senantiasa iman kita kuat, maka perlu yang namanya teman yang soleh, teman yang senantiasa mengingatkan kita pada kebaikan, teman yang senantiasa membimbing kita, teman yang senantiasa mengkoreksi jika kita melakukan kesalahan, teman yang senantiasa mengingatkan kita akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari akhirat. Maka teman yang soleh ini, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia adalah sosok yang nantinya bisa memperkuat keimanan kita. Kemudian di antaranya amalan apa lagi yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Beliau menyampaikan di antara yang dapat membuat iman kita kokoh adalah senantiasa memperbanyak puasa. Tidak hanya puasa wajib, tetapi juga puasa-puasa yang sunnah. Lalu apalagi di antaranya? Di antaranya adalah memperbanyak tilawatil Quran. Karena Al-Quran itu Allah tunjukkan sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi kita. Al-Quran adalah imam kita, Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Maka dengan membaca Al-Quran, apalagi kita mentadaburi makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, maka insya Allah itulah salah satu asbab yang nantinya bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita atau hati kita dipenuhi dengan keimanan. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, demikianlah yang dapat Khatib sampaikan pada kesempatan Jumat siang hari ini.
Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dipilih untuk memiliki keimanan yang kokoh, sebagaimana keimanannya para sahabat, sebagaimana keimanannya para nabi, sebagaimana keimanannya generasi salafus salih. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa dibimbing jalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat di dunia, selamat pula di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqillah. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم عليك بالكفار والمنافقين الذي أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فإن تسبية الصفوف من إقامة الصلاة استووا واعتدلوا ثم استقيموا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات
ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yang mahmudkan di mazidah. Ya Rabbana lakal hamda lakal syukur kama yang bagi rijal jikal karimi wa atihi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنه مع الانبياء والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا زياره بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وكل العام بأحسن الحال. اللهم ارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا هذا اليوم وكل يوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jemaah sekalian, Jumat ini kami menyediakan nasi Jumat berkat. Silakan untuk diambil masing-masing. Terima kasih.